Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Abinubli Tares Mawarid, mewakili teman-teman saya dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri. Untuk kali ini, kita ingin mempresentasikan mengenai sinergisme hutan mangrove dan kawasan industri Pantura dalam mendukung pemulihan ekonomi terhadap ancaman perubahan iklim. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 kemarin menyebabkan terjadinya stagnansi hingga resesi ekonomi global. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya peningkatan Bali hilang. Iya, Bu. Capek ini kayaknya ya, Bu Tati. karena kawasan Pantura minusnya baik dekat dengan laut sehingga terancam oleh adanya banjirop. Seperti kita ketahui, banjirop yang terakhir terjadi di kawasan industri Tanjung Emas Ekspor atau di kawasan PT Lami Citra cukup parah, dan bisa kita lihat di sini banjiropnya benar-benar melumpuhkan ekonomi dan roda perekonomian manufaktur di sekitar kawasan industri tersebut. Hal ini tentu saja karena banyak sekali kawasan hutan mangrove yang sudah ditebang dan juga adanya perubahan iklim. Peran mangrove sendiri memiliki peran penting untuk ekologi dan ekonomi, lalu juga sangat berfungsi untuk mencegah abrasi dan erosi pantai. Dan selain itu, mangrove juga dapat membuat perairan menjadi lebih jernih dan sehat. Dan fungsi penting lainnya adalah mangrove dapat menyimpan karbon dan nantinya dapat mencegah perubahan iklim, karena karbon sendiri adalah gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Bisa dilihat di sini gambar ini adalah kawasan yang ada mangrove-nya dan tidak ada mangrove-nya. Di mana kawasan tidak ada mangrove-nya itu akan lebih sering mengalami banjirop dan juga mengalami abrasi dan erosi. Sedangkan kawasan memiliki mangrove, airnya akan tertahan di kawasan mangrove tersebut karena terpecahkan oleh mangrove-mangrove yang ada di hutan mangrove tersebut. Dan juga tanahnya juga lebih terjaga. Metode penelitian ini adalah dilakukan di BBSPJ PPI pada tanggal 23 sampai 30 Juni 2022. Lalu sumber datanya itu data sekunder yang dapat dari artikel, jurnal, telah kepustakaan, berita, dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah literature review, dan masalahnya adalah kawasan industri dan hutan mangrove di pesisir Pantura saja. Kawasan industri Pantura sendiri memiliki Indonesia sendiri memiliki 131 kawasan industri yang berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagian besar kawasan industri tersebut berada di daerah Pantura atau di Pulau Jawa, pantai utara Pulau Jawa. Dan 24,5% dari total kawasan industri Pantura tersebut berada di dekat laut dan berada dalam zona risiko banjirop. Sebenarnya kawasan industri tersebut sudah melakukan upaya yaitu membangun tanggul untuk menahan banjirop. Namun hal tersebut tidak berfungsi dengan baik, dan bisa dilihat karena tanggul-tanggul yang dibangun itu dapat jebol di berbagai titik. Padahal kawasan mangrove mampu membuat tanggul alami untuk mencegah banjirop. Sayangnya mangrove-mangrove tersebut ditebang karena untuk pembangunan kawasan industri tersebut ataupun karena alasan ekonomi masyarakat setempat yang diperparah dengan adanya COVID-19 ketika ada pemecatan besar-besaran di pabrik. Masyarakat yang tadinya bekerja di pabrik kemudian mencari pendapatan tambahan dengan membabat hutan mangrove untuk dijual kayunya atau digunakan pribadi. Semakin habislah kawasan mangrove dekat dengan kawasan industri tersebut, dan makin seringlah terjadi banjirop di kawasan tersebut. Seperti kita lihat di sini, di kawasan industri di Wijaya Kusuma pada tahun 2000 masih terlihat pembatas air lautnya masih jauh, namun ketika 2020 air laut mulai mengintrusi ke dalam daratan. Dan di sini yang kedua adalah gambar di kawasan industri Tanjung Emas Export Processing Zone, di mana benar-benar memang tidak ada zona mangrove ya. Dan hal tersebut terlihat cukup parah di bagian sini. Dan yang kemarin terjadi banjir di daerah sini. Dan yang di gambar satunya lagi adalah kawasan industri Terboyo. Nah, ini contoh yang baik di mana awalnya kawasan tersebut tidak memiliki mangrove atau mungkin minim ya. Lalu kemudian tahun 2020 tahun kemudian di kawasan tersebut
mulai menanam mangrove dari sini karena mungkin sadar pentingnya mangrove untuk menjaga kawasan industri di Terboyo ini dari banjirop dan terjangan ombak yang sering terjadi. Dan kita bisa lihat bahwa luas lahan hutan mangrove di Pantura sendiri tadinya 49.000 hektar ya, atau hampir 50.000 hektar pada tahun 1982. Kemudian dalam waktu 11 tahun saja menyusut menjadi 19.000 hektar. Dan tentu saja saat ini lebih terdegradasi daripada itu. Dan pengalihan lahan tersebut terjadi karena dibuat pemukiman, tambak, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Seperti kita lihat di kawasan industri Wijaya Kusuma, mangrove-nya ditunjukkan dengan zona warna pink ini ya. Ini yang tadi terintrusi air laut, karena mangrove-nya cuma segini, ya intrusi air laut dan karena banjirop tersebut menyebabkan abrasi dan erosi daratan di Pantura dekat industri Wijaya Kusuma. Dan yang di gambar B ini adalah kawasan industri Tanjung Emas yang cukup mengerikan karena tidak ada mangrove-nya sama sekali. Lalu lalang kapal hanya di daerah sini saja, tapi di sini sudah ada mangrove sehingga sangat-sangat rawan terhadap adanya bencana banjirop ditambah perparah oleh adanya perubahan iklim yang meningkatkan tinggi air laut. Lalu di sini adalah kawasan industri Terboyo di mana kawasan mangrove-nya sudah sangat bagus ya, membuat mangrove belt di sini. Dan karena itu kami mengusulkan program sinergi industri dalam restorasi hutan mangrove, di mana karena sektor industri merupakan penyumbang besar gas rumah kaca penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Kawasan industri di Pantura pun salah satunya. Tapi walaupun menyumbang gas rumah kaca, kawasan industri ini penting untuk pergerakan ekonomi nasional. Sudah sepantasnya program kerjasama industri restorasi hutan mangrove itu menjadi tanggung jawab besar bagi industri. Sehingga industri harus bertanggung jawab untuk menurunkan gas rumah kacanya dengan melakukan CSR di bidang penanaman mangrove seperti itu. Dan pemerintah, di sini saya pakai logo Kementerian Perindustrian, bisa membuat kebijakan terkait kewajiban perusahaan di kawasan industri Pantura untuk memiliki CSR restorasi hutan mangrove. Sehingga industri di kawasan industri Pantura dan juga hutan mangrove yang ada di kawasan Pantura itu bersinergi. Keberadaannya karena saling membutuhkan dan saling terikat. Industri juga bisa membantu pemanfaatan teknologi dari industri 4.0 seperti salah satunya Internet of Things atau di sini jadi Internet of Trees untuk surveillance atau pemantauan keberadaan hutan mangrove terkait kesehatannya maupun apakah ada pembalakan atau tidak seperti itu. Kemudian pemerintah juga bisa memberikan tax holiday atau insentif pajak kepada perusahaan yang benar-benar menjaga amanah untuk menjaga hutan mangrove di lingkungannya. Kebijakan ini bisa ditetapkan pada industri-industri yang ada di kawasan industri Pantura atau di industri seluruhnya. Namun diutamakan untuk industri-industri di kawasan Pantura karena yang paling membutuhkan mangrove adalah industri-industri di Pantura tersebut. Untuk kesimpulannya, kawasan industri di pesisir Pantura dibayang oleh ancaman tenggelam akibat banjirop. Dan industri Pantura juga merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca dan karbon dioksida penyebab pemanasan global. Namun penting bagi ekonomi nasional. Sehingga industri di Pantura harus melakukan gerakan karbon netral dengan mengadakan program kerjasama restorasi hutan mangrove, yaitu sinergisme keberadaan industri di Pantura dengan restorasi hutan mangrove. Sehingga kawasan industri tersebut bisa mendapatkan dampak positif dari hutan mangrove tersebut, yaitu terlindungi dari banjirop dan juga menjaga bumi dari perubahan iklim karena mangrove sendiri dapat menyimpan karbon atau mensequester karbon dalam jumlah yang cukup besar. Dan dapat disimpulkan bahwa merestorasi hutan mangrove Pantura sama dengan melakukan pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk pertanyaan dan saran bisa dikirim ke alamat email di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sebenarnya menarik materi video ini, tetapi karena pemateri ada kegiatan latsar sehingga tidak bisa disampaikan secara live. Walaupun pemateri tidak mendengar, kami tetap mengucapkan terima kasih kepada Ananda A.T. Mawarid dan tim yang telah menyajikan
video profil dengan kalau menurut saya sangat menarik, dan ini merupakan tunas-tunas yang akan tumbuh di Kementerian Perindustrian.